silakan. Ngapain pakai helm? Ini lagi internetan. Hah? Pakai apa nih? Iya, aku pakai internet Wowrek Indonesia. Internet ngebut banget, jadi aku harus pakai helm. Mana lihat Nih buktinya? kayak gini nih. You want to make an issue? Who's throwing handles? Ini kan dari kecepatan doang. Masalah keamanan itu yang penting sekarang. Gimana? Keamanan. Kalau keamanan kayak gini nih, coba lihat.出力少少啊，我做得嘅。 Wow. Balik lagi di segmen ngos-ngosan, ngobrol seru, ngobrol santai bersama Wowrek Indonesia. Jadi hari ini kita mau buat video Wow Story Challenge. Jadi untuk memperingati Hari Internasional Programmer. Jadi Hari Programmer sedunia. Kebetulan di sini ada seorang programmer juga, dan aku juga dulunya pernah jadi programmer tapi nggak kesampaian. Di sini kita mau ceritain cerita-cerita unik, cerita-cerita horor mungkin kalau ada selama jadi programmer, cerita kocak, menarik segala macam. Kalau dari kamu ada nggak cerita-cerita unik, kocak atau horor selama kamu jadi programmer? Kalau waktu ini dulu sih waktu masih kuliah belajar. Jadi kuliah jurusan programmer? Bukan, teknik informatika dulu. Oh iya. Nah, Tapi kan pelajari programmer kan? ya pasti. Itu ada tempat namanya ICT. ICT itu tempat untuk kumpulnya anak-anak yang ingin wifi yang di kampus. Oh, wifi gratis. Oke. Jadi tahun segitu kan wifi belum semarak sekarang, Ya. jadi harus ke sana. Nah, pernah di sana sambil ngerokok, habis itu buang puntung, lempar, itu sambil ngoding ya, udah sumpah kan, cepat biasanya kalau cowok. Nah, aku lempar puntung, ternyata kena rambut orang. Anjir. Enak sih, cuman agak-agak sangit gitu. Terus Habis itu agak sangit, aku pura-pura agak tahu, langsung orangnya nyariin. mukul palanya sendiri gitu. Sampai bakar nggak? Jadi Ghost Rider gitu. Enggak sih, cuma berasa sangit, aroma rambut kebakaran nggak enak, langsung mukulin palanya sendiri. Heboh sendiri. Seharusnya kalau kamu nggak ngoding di sana, orang itu nggak bakal kayak gitu. Kayaknya Iya. Itu salahku, maaf untuk orangnya. Semoga orang yang disebutkan tadi lagi nonton tapi dia lagi pakai masker sama topi jadi nggak kelihatan. Oh iya, ini Jadi nggak kelihatan. terjolimi. Ya mohon maaf secara online kita. Iya. Kalau aku dulu ada cerita Gimana? gini. Jadi aku dulu kuliahnya teknik informatika Iya mas. di satu kampus swasta di Kota Malang. Oh. Nah oke. waktu itu aku punya teman, aku sensor aja namanya, sebut saja si A. Oh, Si anak. IT juga. Oh. Nah waktu semester 1 itu kan belajarnya masih C++. Oh iya, C++. Mata pelajaran C++. Jadi bahasa pemrogramannya masih yang paling dasar banget C++. Belum apa Java atau? Ya masih belum, masih yang paling dasar banget gitu, Oke. C++. Jadi waktu itu aku punya teman namanya si A. Si A ini curhat sama aku. Dia bilang, "Ini kuliah apa?" Dia bilang gitu kan. "Ya ini mata kuliah C++ gitu kan." Terus dia waktu itu lagi di labnya lab informatika, ya lab komputer, lagi oke. ngoding bahasa pemrograman C++. Terus dia ngomong ke aku. Dia bilang gini, "Ini kok nggak kayak anu ya, IT yang waktu aku sekolah ya," bilang. Aku kira IT itu kayak, dia bilang gini, jadi dia tuh masuk jurusan IT karena dia tuh mikirnya gini, kirain IT itu belajarnya kayak Microsoft Word, PowerPoint, Office Excel, gitu. Microsoft Office gitu pikirannya. Aku bilang, "Ya bukan lah, itu kan pelajaran komputer dasar," bilang. Aku bilang sampai situ. Bilang itu kan pelajaran komputer dasar, jadi sekarang ini udah kayak bahasa pemrograman. "Oh pantas aku nggak ngerti," katanya, "kok bahasanya aneh," dia bilang gitu kan, kayak apa namanya ya, bahasa IT-nya kan tinggi banget kan kalau asisten lab itu kan. Komputer lah. Bilang aku nggak ngerti kalau IT-nya pelajaran kayak gini, kirain yang belajar PowerPoint gitu, dia bilang gitu kan. Dan nggak lama dia pindah jurusan.
Ini kayaknya Beneran? tahu deh. Dia pindah jurusan habis itu. Cewek. Cowok. Dia pindah, dia kayak menyesal gitu karena masuk IT, terus ternyata yang Nggak sesuai dipelajarin bahasa ekspektasi. pemrograman, akhirnya dia pindah jurusan. Tapi di satu kampus yang sama, jurusan bahasa Inggris. Oh, ini beneran ya? Beneran ini. Akhirnya sesuatu. Nah, terus habis itu pas ketemu di kantin, waktu itu ketemu, "Hei A," gitu kan. Apa gimana kabarnya? Baik bilang. Kan udah waktu itu sudah semester 4, berarti dia semester 2. Kan beda 1 tahun. Gap year. Terus habis itu tanya, "Gimana? Betah nggak di jurusan bahasa Inggris sekarang?" Dia bilang, "Betah," dia bilang. Soalnya bahasanya jelas katanya daripada bahasa pemrograman. Ya iyalah. Bahasa Inggris kan katanya. Cuman ya Logika. kayak include stdio.h dan segala macam itu kan if else segala macam ya dia nggak ngerti. Tapi Iya. pilihan bahasa Inggris baru dia ngerti. Jadi sampai Menyesal. sampai segitunya dia aja mungkin pas masuk IT dia ekspektasinya kayak wah belajar Microsoft Office lagi nih gitu, nebalin huruf, warnain huruf gitu kan, PowerPoint, slide-slide, ternyata bahasa pemrograman Ya. keluar langsung dari jurusannya, langsung gugur sebelum bertarung. Mungkin kamu juga ngalamin waktu kuliah. Jadi dulu waktu kuliah bahasa pemrograman Java, Siapa? waktu ujian akhir semester UAS Was. itu dosennya ngasih soal, kita disuruh bikin Ngoding codingan kertas. tapi di kertas. Itu nggak bisa dikompil sih. Iya makanya maksudnya aku mikir gini tar kita kan ngoding di kertas nih ya, ngoding di kertas. Pertanyaan pertama itu dia ngompelnya gimana, tahu itu programnya benar apa enggak. Ngerunningnya aja nggak bisa ya. Nah tapi aku positif thinking dong. Oh. Mungkin dosennya ngetik ulang. Jadi dari kertas ujiannya diketik ulang sama Atau dia. difoto terus jadi coding. Itu nggak Oh bisa. iya, dia bikin program sendiri ya. Heeh. Jadi dari kertas langsung otomatis menemukan mana errornya. Pakai OCR. Oh iya bisa Oh, iya. mungkin dia gitu. Oh, Ya iya. kita positif thinking. Oh, iya. Tapi untuk Tapi apa ngoding di agak kertas? khayal sih. Ya, sekarang ini loh, maksudnya Percumi ya. sekarang ini loh. Kita kan hidup di era teknologi, apalagi kita ini kan IT, kenapa ah. masih ngoding di kertas gitu loh. Kenapa nggak misalnya ujiannya live coding gitu di depan dosennya? Live coding di depan CPT, dosennya gitu. Ini computer malah based test. disuruh ngoding di kertas. Ini kayak zaman Tapi pas purba lagi ya. anak S2 juga ngoding di kertas sih. Iya. Iya. Ternyata zaman purba masih sampai S2 juga ya ngoding di kertas. Beneran. S2. Tapi kan bisa kan, seharusnya live coding itu kan bisa. Bisa. Jadi bisa. live coding gitu, misalnya sambil zoom kita share apa namanya layar, terus kita tampilannya, coding, terus di kita compile, coding. oh ada error, berarti dosennya oh tuh ada error tuh gitu. Oh itu Lah kalau di kertas masa dosen, apalagi mahasiswanya banyak. Satu kelas itu kalau nggak salah 30-an orang, itu satu kelas. Kan banyak kelas dia yang diajar sama dia. Aku juga pernah dulu waktu apa namanya? Waktu kuliah, dosenku tuh cerita. Jadi kayaknya dia ceritanya kayak ngarut juga sih, ngarut itu apa ya? Kayak ngawur gitu loh. Oh, Kayak nggak masuk akal. Dia bilang cerita gini, saya dulu waktu kuliah, dia S2-nya di luar negeri. Saya dulu waktu di Australia, dia bilang, saya kalau ngoding itu nggak boleh pakai kayak Sublime, terus aplikasi Java apa? NetBeans. Nggak boleh, harus pakai Notepad, dia bilang, Notepad putih itu. Kan susah. Enggak, maksudku masa di Australia seprimitif itu kan udah ada yang lebih mudah, kenapa mempersulit gitu loh. Oh, aku tahu. Kalau di Indonesia pakai kertas, Di sana pakai notepad yang putih loh, bukan notepad plus. Maksudnya ya kenapa harus mempersulit kerjaan yang harusnya dipermudah? Namanya buat program kan untuk mempermudah. Oh. Kenapa malah mempersulit lagi? Berarti ini untuk meningkatkan skill ini. Oh, skill ketelitiannya. Jadi kita nggak tahu errornya di mana. Terus tiba-tiba pas pakai notepad, oh ini error nggak ya kira-kira gitu. Pakai feeling berarti. Dinalar ini, Iya. ini penalaran yang dinilai ini. Malah Pakai pakai notepad. khayal sih. Ngoding di kertas itu pun sudah Sudah agak ngawur, iya, ujungnya di bunganya juga. Oke, namanya program yang mempermudah malah jadi mempersulit. Tapi sebenarnya coding kan kayak bikin animasi kan juga pakai coding sebetulnya kan. pakai di Pakai Unity coding. ada. Di Unity kan ada. Terus sebenarnya codingnya di animasi sama dibuat program itu sendiri beda nggak? Ada animasi yang pakai Java dia, jadi ya sama Oh, kayak ngoding. Java. Oh, Bukan ngoding gimana ya? Untuk menganimasikan objeknya itu pakai coding. oh sama kayak ini berarti apa? AutoCAD. Ya, AutoCAD nggak kurang lebih. gambar tapi pakai coding. Kurang lebih kayak gitu. Mungkin itu aja pembahasan dari kita, cerita-cerita pengalaman kita selama jadi programmer. Oke. Yang apa tadi, yang ada yang Yang lucu, unik yang lah. unik, ada yang
Ya, yang menarik juga. Yang aneh juga ya. ada. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video kita dari awal sampai akhir. Like video ini kalau kalian suka dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.